Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Rais Majelis Hadi Ishari NU Kabupaten Sidoarjo dan Kiai Gufron Muhammad, alhamdulillah, dan yang terhormat seluruh jajaran pengurus Tanfidi PJ Ishari NU Kabupaten Sidoarjo, pengurus PAJ Ishari NU Kabupaten Sidoarjo, dan peserta diklat. Mukadimah hidup yang awal karena saya dikasih waktu hanya 30 menit. Suatu ketika saya sowan ke salah satu cucu Romo Kiai Haji Wahab Hasbullah, ada salah satu cucunya yang bernama Gus Hoyuman bercerita kenapa Jamiah Hadrat Abdur Rahiman bisa menjadi nama Ishari, dan bagaimana proses nama Jamiah Terbang Abdur Rahiman itu menjadi nama Ishari. Ternyata nuwun sewu, ketika melihat Jamiah Terbang Abdur Rahiman di era 50-an sampai awal 60-an, sensus yang mengatakan waktu itu ada 20 kota kabupaten di Jawa Timur dengan jamaah 40.000. Jangan bayangkan, waktu itu Ishari di tahun 60-an ada sekitar 40.000 jamaah. Ternyata bahwa untuk menamai Jamiah Terbang Abdur Rahiman menjadi Ishari, beliau melakukan istikharah, dan istikharah nuwun sewu. Begitu istikharah ala kula jenengan mung buka Quran, mung salat 2 rakaat boten. Beliau istikharah wekdal niku esah haji. Dan ketika setelah tawaf, beliau memang sengaja membawa duf terbang. Setelah tawaf, beliau itu seraya berdoa, dan nuwun sewu cara sakniki ngono kumbulna terbang ana dhuwure Ka'bah. Seraya beliau berdoa, Gusti menawi Jamiah niki kula jenengan Ishari jenengan ridhoi, duf terbang yang ada di atas Ka'bah sing kula uncalaken jenengan ungelaken, jenengan munekno. Si jaluk iki bawa salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Dan ketika beliau uncalaken terbang biizni, dari situlah beliau pulang ke Indonesia, melihat jamiah yang begitu banyak yang belum terorganisir, maka dinamakanlah sebagai Jamiah Ishari. Al-haqqu bila nidham yang dibuhul batil binidham. Perkara yang hak, perkara
dimanage dengan perkara yang baik, tidak dimanage dengan baik, maka akan dikalahkan dengan perkara yang batil yang termanage dengan baik. Izhari itu perkara yang baik, harus dimanage dengan baik. Kenapa pertanyaannya bahwa harus membuat jam'iyah izhari? Karena waktu itu semaraknya dengan PKI. PKI mempunyai kesenian namanya lekra. Untuk menandingi kesenian itu, maka jam'iyah izhari dibentuk untuk menandingi, dan yang kedua adalah untuk kumpulnya para kiai-kiai. Tak kenal maka tak sayang. Saya yakin dari panjenengan sedoyo sudah kenal dengan izhari. Tidak ada salahnya kita kilas balik tentang kelahiran izhari. Izhari dilahirkan pada tanggal 15 Rajab, bertepatan dengan tahun 1378 Hijriah atau 23 Januari 1959 di Pasuruan. Lahirnya izhari berada di Pasuruan. Siapa pencetusnya? Salah satunya adalah Rais Am waktu itu, Bawa Hasbullah, Babis Sri Samsuri, Kiai Idam Khalid, dan juga Kiai Muhammad bin Abdurrahim, yaitu putra perintis Hadroh Izhari. Dan pada tanggal 6 Agustus 1961 Bawa ini kirim surat yang mana tulisan tangan beliau dikirimkan kepada Romo Kiai Muhammad bin Abdurrahim agar Kiai Muhammad bin Abdurrahim segera membentuk pengurus pusat izhari dan mencari kantor sekretariat di Surabaya. Kalau kita ngomong sejarah berarti kita harus mempunyai data. Nuwun sewu, niki serat atau tulisan tangan Romo Yai Wahab Hasbullah. Tanggal 6 bulan 8 tahun 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap saudara berusaha dengan segera membentuk pengurus pusat izhari dengan mengambil tenaga-tenaga dari seluruh kota Jawa Timur. Jadi izhari waktu itu memang ada di Jawa Timur. Kenapa harus ada di Jawa Timur? Memang lahirnya di Jawa Timur. Pasca adanya surat ini, baru pada tahun 1962 ada muktamar ke-23 di Solo. Pada muktamar ke-23 di Solo inilah izhari diperkenalkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai badan otonom di bawah naungan Syuriah. Belum ada Banom, ya? Belum ada Banom. Jadi izhari waktu itu sebagai badan binaan Syuriah PBNU. Sampai pada waktu itu izhari di Muktamar Solo juga ditampilkan. Setelah diperkenalkan, tidak hanya diperkenalkan tapi juga ditampilkan oleh Bawa Hasbullah sebagaimana pada surat beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya usul untuk memperkenalkan Ikatan Seni Hadroh Republik Indonesia di kalangan muktamirin supaya izhari diberi waktu untuk praktek kurang lebih 160 orang.
jenengan pasti bertanya-tanya, gak ono ceritanya Izhari ini mulai jam 11 gitu. Kenapa? Menurut saya waktu ini pun dinas kali bawah, waktunya 4 jam, dimulai dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Jenengan nuhun sewu niki saya kertas niku bawah. Jadi coro terbangan dimulai jam 11 sampai niku mulai ngerun gak karu-karuan sampai ini pengajian bisik. Oh ternyata bijen itu terbangan niku jadi mulai ini jam 11. Saat ini dimulai jam 8 yo pancet mulai niku jam 12. Karena ini kenapa? Karena Izhari memang waktu itu salah satu jamiah yang bisa satu menandingi PKI dan dua ketika ada kiai kumpul di situ karen-karen londo ini gak ngarah, tidak menduga kalau di situ ada poro-poro kiai yang berkumpul. Nah, pasca itu kemudian nama Izhari mulai tidak dikenal di NU. Pada Muktamar Cipasung, di Muktamar Cipasung tahun 1994 Izhari kembali lagi menjadi badan otonom Nahdlatul Ulama. Makanya pada tahun 1995 ada Muktamar Izhari pertama yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Sunan Derajat, Lamongan. Pertama kali ada Muktamar Izhari. Akan tetapi setelah Muktamar Cipasung tahun 1999 ada Muktamar Lirboyo, Izhari dimasukkan ke les bumi. Jadi Izhari, Jatilan, Marimoten, Wayangan, Reog itu podo kabeh. Baru di Muktamar Boyolali Izhari dimasukkan ke Jamiyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jadi dipandang gak pantes wong terbangan iki dikumpulno Jatilan, gak pantes yo kumpul wong Remo, mosok terbangan iki biasa Ustaz Fakfur Merawi dipadakno karo nyinden kan gak pantes. Akhirnya dimasukkan ke Jamiyah. Setelah itu baru di Muktamar Makassar Izhari tidak nyantol di mana-mana. Yo gak ono di nggone les bumi, yo gak nyantol di nggone Jatman. Izhari tersingkirkan. Dan itu nyata dan itu real. Akan tetapi eksistensi Izhari di Jawa Timur tetap ada. Eksistensi di Jawa Timur Izhari tetap ada. Ngomongkan Izhari ketika kita berada di Sidoarjo, mungkin nuwun sewu kula ndelek tanglet. Selama jenengan mengikuti Izhari, murid-murid Izhari di Kabupaten Sidoarjo, yang saya tanyakan, siapakah ketua Izhari NU Sidoarjo pertama kali? Tuh, pertama kali. Sinten? Boten. Izhari NU di Sidoarjo itu mulai geliat tahun 60-an sudah ada.
karena waktu itu masih berbentuk jamiah. Dan ketika menjadi badan yang berada di naungan binaan Suriah, tetap di daerah-daerah belum terbentuk Izhari. Saya menelusuri Izhari itu nuwun sewu, saya mendapatkan data tahun 70-an. Tahun 70-an di Sidoarjo masih sugeng Romo Yai Maskur, wonten Yai Kusna Abai Haji Hadi, wonten Yai Danun, wonten Yai Danun. Itu dedengkot nuwun sewu yang mengembangkan Izhari di daerah-daerah pada era 70-an. Di era 80-an muncul wonten Yai Abu Hasan, wonten Yai Hasun. Yai Hasun ini wong sugih, senengane terbangan, sembodo duwike, sembodo treke, sembodo kendaraan, sembodo sembarang kali ini jadi wong sugih. Tapi khawarikul adate nuwun sewu, beliau itu senengane bawa badan. Gus Gufron ini nanti diprek. Siapa sing bawa badan Gus Gufron? Dikai duit, aja bawa Gus, sing bawa aku wae. Sampai tangga-tangga beliau ini tasik gesang. Nomor loro senengane terbangan, gue terbang dewe. Dianggap terbangi wong dia itu gak enak kabeh. Sing enak terbang itu. Mari tak kumpul, tak gawa mulai dewe. Iki Yai Hasun Sidoarjo. Wonten Yai Abu Hasan dan adik beliau Romo Yai Imron Hamzah. Wonten almarhum Sidoarjo Kota Yai Matra. Beliau salah satu aktivis Izhari di Sidoarjo Kota Yai Matra. Wonten daerah selatan wonten Yai Asif Aruko, wonten Abai Gus Halim. Salah satu maneh wonten Abai Haji Effendi niku, wonten bapakku pun mulai menyebar di era 90-an. Saya cari data siapakah ketua Izhari waktu itu. Wonten tulisan yang menyebutkan siapakah ketua Izhari di era 70, 80 sampai 90-an. Baru tahun 97 PCNU Sidoarjo menunjuk almarhum Haji Mahfud sebagai koordinator ketua Izhari Sidoarjo. 97. Saya cari SK-nya sampai sekarang belum ada. Karena yang SK-kan waktu itu ya saking wilayah, tapi menurut saya database-nya saya tidak menemukan. Lama Izhari tertidur baru tahun 2013. Mungkin dari panjenengan mulai ada yang ikut muscap Izhari tahun 2013 di rumah Haji Mahfud di Trowolo. Waktu itu dihadiri Ketua Wilayah Jawa Timur Kiai Bakri Ihsan. Menurut saya mungkin ada yang ikut dari panjenengan bisa angkat tangan. Itu bagian dari sejarah. Umum rokokan, si kepingin rokokan mungkin si buya rokokan asal tidak boleh. Wis sampean gak sih rokokan, wis anggap ae kula ngaspo mboten mawon. Nun sewu. Di tahun 2013 itu muscap pertama kali Izhari NU cabang Sidoarjo.
Waktu itu saya dipilih menjadi wakil ketua. Baru di tahun 2018 ada muscap kedua di Lesean Apung Ganjaran. Mungkin sudah mulai banyak yang ikut teman-teman. Waktu itu ada BLT ketua Ustadz Nurudin. Pulau Kelitu di tasnya kali kajian di Ilingno wonten muscap 2007-2008 di Babatan di Masjid Dalam Masjid Darussalam Babatan. Waktu niku beliau menjadi bendahara masih Ilingno, bendahara ya, jadi ketua tetap apapun. Baru yang terakhir kemarin ada muscap di PCNU Sidoarjo dan yang terpilih adalah Bapak Mukaya. Para hadirin, saya intermezzo dulu. Pun dadekno mangkel, pun dadekno unek-unek sing gak anggap mawon ini sebagai pamjun kita agar kita bisa belajar tentang amalia izhari. Kalau mungkin ada yang tahu video ini, pun saya tunjukkan kepingin tanggapan jenengan. Amalia izhari yang banyak mendapatkan kritik bagi orang-orang yang tidak tahu apa itu amalia izhari. Apakah boleh sholawatan itu dikeploki kayak izhari? Apakah boleh sholawatan itu dirodati sebagaimana rodatnya izhari? Bahkan ada orang yang mengkritik izhari itu tidak lebih dari tarian kecaknya orang Bali. Maka kita sebagai orang-orang ahli sunnah wal jamaah, kita harus mempunyai landasan dasar, yang mana landasan dasar itu menjadikan kita lebih mantap kita lebih mantap untuk tetap berizhari. Yang pertama, ada yang paling sering kita dengarkan ketika jenengan mau sholawat tawallud. Kalau kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim, kau oleh muni Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa terbangan? Saya yakin Gus Fran ketika bawa makhluk yang jenengan mirengaken gak tahu Gus Guru muni ya Nabi mesti orang karpet ya Nabi ono ya Nabi salam alaka ya Rasul niku lapo. Bagi orang-orang non sewu, bagi orang-orang di luar sana, izhari itu mocone gak teteh ngono gak tajwid blas. Akan tetapi itu yang menjadikan asiknya izhari bagi jenengan. Bagaimana menjadi asik? Sampai roda itu sampai goyang-goyang sampai jawab. Maka jawabannya al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullu ad-dalilu
ala tahrimi. Segala sesuatu di dunia ini hukumnya boleh sampai ada dalil yang menentukan bentuk keharamannya. Bagaimana Israeli itu tidak ada makharijul huruf atau tajwid cara bacaan jenengan? Kenapa? Tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah, akan tetapi berhukum fardu ain untuk orang yang belajar Al-Quran. Tapi di ilmu arut, di Izhari ini ngomong arut. Arut itu berarti ngomong lagon-lagon. Maka di situ tidak membutuhkan yang namanya ilmu tajwid. Berarti boleh maca kaya ngono, boleh karena menyesuaikan dengan nada syair. Cara belajar ilmu arut itu ono bahar tawe, ono bahar basit, ono bahar kamil dan lain sebagainya. Yang kedua, tentang hukum rebana yang mengiringi sholawat. Izhari nuwun sewu yang tidak pernah ada orang mengharamkan izhari. Beda dengan nuwun sewu Banjari. Ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Di izhari dereng wonten izhari wati, insyaallah burung ono. Gimana pas sampean kepengin gawe di Candang Sidoarjo ono jenenge Izhariwati ngoten. Insyaallah kula yang pertama kepengin latih rodat mari. Gus Kufron aja oleh cuma aja oleh bahaya mari. Ki Zamawi wis gak oleh kula mawon. Karena nuwun sewu duf atau terbang dalam beberapa hadis diriwayatkan bagaimana Nabi mendengar beberapa budak perempuan yang menabuh terbang dan Nabi tidak melarangnya. Terbang bukan alatul malahi. Kalau alatul malahi atus biola, suling, ketepung itu orang hakul yakin haram karena alatul malahi. Kalau duf kau wong kepengin nabu izhari saliyane sampean gak ono apa tangane gak ngatasi. Mas Yusuf belajar nabu tangan kula loro tibae jare ngono. Ketrek gak muni mari ngono. Boleh, duf boleh. Jadi duf ketika diperbolehkan atau berhukum jawaz ditemukan dengan barang yang diperbolehkan yaitu membaca sholawat, maka itu berhukum boleh. Jadi kalau jenengan ditakoni itu dulu dasari. Ojo mari ngono ditakoni tambah mai dukon iku gak tau melok mai dukon. Itu harus sebagai pamacut kita harus tahu dasarnya. Izhari sing aran kiai, sing aran wali, gak mungkin haram, gak mungkin. Berarti harus ada landasan agama. Kudu ono dalil hadis, kudu ono dalil ijma'. Makanya dari sinilah kita belajar berorganisasi bagaimana izhari itu tetap kita lestarikan. Dan yang terakhir adalah hukum rodat. Rodat itu dari bahasa Arab rudda, mengembalikan. Suatu ketika garwane Kanjeng Nabi Nyai Aisyah mulai ijik yo seneng-senenge arek remaja. Nyai Aisyah itu nuwun sewu joget ning Kanjeng Nabi. Tapi ojo dibayangno jogete iku mengandung sahabat, jogete wong Arab boten. Yesus mau goyang ngoten mawon, yang mana itu tidak menimbulkan syahwat dan itu dibiarkan oleh Nabi. Saking apa? Saking enake Kanjeng Nabi dawuh waktu berdendang, ujian dengan mobil kopi saking enake gede-gede. Apa maneh maca sholawat?
tahu semua roda atau gerakan pada Izhari satu, tidak mengandung syahwat sama sekali. Bahkan yang dianjurkan oleh pendiri-pendiri Izhari, roda hanya menggunakan lafaz Muhammad, lafaz Ahmad atau Allah. Berarti itu zikir. Salah satu bentuk zikirnya tidak hanya zikir bilisan jawab sholawat, tapi juga zikir kita bil jasad. Jasad kita juga bersolawat, tangan bentuk Muhammad, awake bentuk Allah. Dan itu yang menjadikan Izhari masuk di pesantren-pesantren. Dan itu Izhari sampai terbangun sampai jam 2 kalau sing ngarono. Coba sampai panjang biar jam 2 dibentok. Dan ini adalah sekilas tentang Nuwun Sewu. Kalau saya lanjutkan, tadi saya dikasih waktu 30 menit, wis mencolot 15 menit. Kabupaten. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari jenengan, sharing. Ada beliau, ada Kiai Zawawi. Kita masih ditunggu oleh salah satu cucu pendiri Izhari. Syukur-syukur kula jenengan iki tasik gadah kiai Izhari sing otentik, Kiai Gufron. Sampai ning kene lho cek gelem ditungguki. Meskipun Kiai Gufron nang kene iku kula ning Mas Yusuf ya. Monggo jenengan tanglet apa yang terkaitan dengan Izhari, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa boten PR wono sing luwih ahli mungkin bisa menjawab. Monggo. Saya kasih batasan waktu 2 penanya. Monggo. Sing tanya-tanya ini mic-nya. Kula iki ta. Bon. Wacana blas iki wae. Nggih, sejarah kalau kita alih turun Izhari soalnya. Monggo, Yai, sesepuh-sepuh. Nuwun Sewu, di buku jenengan ini untuk dalil-dalil ini memang tidak saya cantumkan. Mungkin kalau minta filenya, monggo nanti saya kasih filenya, saya bentukkan PDF dan jenengan bisa cetak sendiri. Cukup dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.